Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kiranya kabar adik-adik baik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita kembali memasuki pelajaran sekolah minggu. Kita memasuki pelajaran yang ke-7 pada hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pelajaran yang ke-7. Adik-adik yang baik, sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini, terlebih kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar kita mengerti akan pelajaran firman yang akan kita dengar pada hari ini. Mari adik-adik bersatu di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, kami berdoa di dalam nama-Mu, atas kasih karunia-Mu, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada sampai saat ini. Tuhan, kami ingin memasuki sekolah minggu kami secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, biar Roh-Mu yang menyempurnakan setiap firman yang akan kami dengar pada hari ini. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Berkati kami dalam sekolah minggu ini juga, serta ketika kami melakukan kegiatan kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari ikuti sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membacakan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-12. Om Yopi akan membantu membacakannya untuk kita semua. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini,
kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya anak-anak, sudah siapkan kalian mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita masuk ke pelajaran yang ke-7 dengan judul Aku Mau Bersaksi. Ya, pelajaran hari ini diambil dari Alkitab kita, dari kitab Lukas 10 ayat 1 sampai ke-12 ya. Sebelum lanjut kita cerita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan kami bisa menerapkan cerita ini di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap kami serahkan guru-guru kami, dan kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 diceritakan Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya, ya, mengutus 70 muridnya untuk pergi mengabarkan kabar keselamatan, kabar baik, kabar tentang kerajaan Tuhan sudah dekat kepada orang-orang. Jadi mereka disuruh pergi ke seluruh penjuru kota untuk mengabarkan kabar baik, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. 70 orang banyak ya, tetapi Tuhan membagi mereka dengan berbagai kelompok. Tiap satu kelompok diisi 2 orang ya. Mereka nyuruh pergi. Namun sebelumnya Bu Dina mau bertanya ini, bersaksi itu apa sih? Dan apakah bersaksi itu penting? Nah, bersaksi itu mengatakan segala sesuatu dengan benar, ya, mengatakan segala sesuatu dengan benar tentang apapun itu. Tetapi di dalam hal ini, di dalam pelajaran ini tentunya menyaksikan, mengatakan hal kebenaran tentang Tuhan Yesus. Jadi kita menceritakan tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan Yesus itu ke banyak orang dengan benar. Kita membagi kebenaran Tuhan Yesus itu, tentang Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Itu sangat penting ya, bersaksi itu. Kenapa bersaksi itu sangat penting? Karena itu merupakan perintah Tuhan, ya. Karena perintah Tuhan kita harus melakukannya. Kita harus mengabarkan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Dan yang kedua, bahwa bersaksi itu sangat penting karena apa? Banyak orang-orang di sekitar kita ini, di belahan dunia ini, di kota-kota yang lain-lain ini yang belum mengerti, belum memahami tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu, seperti apa, itu belum mengerti, ya. Dan saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi, Tuhan Yesus berpesan, kamu harus fokus kepada tujuanmu, tujuan mengatakan tentang aku, bersaksi tentang aku. Jadi tidak boleh belok-belok, tidak boleh melenceng, tidak boleh mengatakan yang tidak. Kamu harus fokus mengabarkan tentang kabar baik saja. Dan saat kamu masuk ke rumah orang, berilah salam yang baik kepada orang-orang yang membukakan pintu kepadamu, ya. Kepada kalian semua, kamu harus memberi salam yang baik. Dan saat kamu masuk dan menyatakan tentang aku, jika kamu menemui orang-orang yang sakit, kamu harus menyembuhkannya, kamu harus mendoakannya, supaya orang-orang yang kamu temui itu boleh tahu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang penuh kuasa Roh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu. Jadi kamu harus, selain kamu menyatakan tentang aku, tentang kerajaanku yang sudah dekat itu, tapi kamu juga harus menyembuhkan orang-orang, dan kamu harus mau, kalau misalkan kamu dijamu, dikasih makan, tidak boleh menolak, ya, karena itu merupakan berkat dari Tuhan juga, ya.
anak-anak itu pesan dari Tuhan Yesus tadi, kalau pergi itu kamu nggak usah terlalu banyak membawa bekal, kamu tidak usah banyak membawa baju, aku akan mencukupkannya. Kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, sudah mengutus kita, mengutus murid-muridnya, mengutus orang-orang yang percaya kepadanya, pasti Tuhan akan mencukupkan segala keperluannya, ya anak-anak ya. Dan bagaimana dengan kita semua? Ya, tentunya Tuhan Yesus, utusan Tuhan Yesus itu tidak kepada 70 murid itu saja, tetapi kepada kita semua, kepada Bu Deno, kepada ibu-ibu guru yang lain, kepada Pak Pendeta, kepada semuanya, termasuk kepada kalian. Karena Tuhan Yesus itu sebagai anak-anak yang percaya, orang-orang percaya, kita harus pergi bersaksi. Kita harus meneruskan misinya Tuhan. Tuhan punya misi. Apa itu misinya Tuhan? Supaya semua orang di dunia ini bertobat dan diselamatkan. Tuhan mau satu pun di antara kita tidak ada yang binasa. Jadi itu tugas kita semua untuk meneruskan misi Tuhan itu, untuk meneruskan perintah Tuhan itu tentang keselamatannya, tentang hari Tuhan yang sudah dekat, supaya semua orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalian pasti bertanya, oh kan Pak Pendeta memang sudah dewasa, dia punya ilmu untuk menyampaikan kabar baik, untuk berkhotbah. Tetapi kita kan masih kecil, Bu. Bisa ya anak-anak ya. Kalian bisa melakukan itu. Gimana caranya? Kalian harus menunjukkan sikap hidup kalian kepada teman-teman kalian, yaitu berkali-kali sudah dikatakan, yaitu dengan cara kalian bersikap yang baik, bersikap menunjukkan bahwa kalian anak-anak Tuhan yang baik. Kalian kalau melihat teman kalian tidak punya, kalian harus berbagi. Ngelihat teman kalian yang sakit, kalian harus mengunjungi dan mendoakan. Jika kalian melihat teman kalian berkelahi, kalian tidak boleh malah mengadu, ayo terus tidak boleh, tetapi kalian harus melerai, memisahkan ya, melerai dan memisahkan. Dan kalian harus menyuruh mereka, mengatakan pada mereka, ayo berdamai, ayo saling memaafkan. Nah, kalian memang belum bisa pergi kayak ke 70 murid tadi, atau berkhotbah seperti Pak Pendeta, atau bercerita seperti Ibu Deno atau ibu guru-guru yang lain, tetapi kalian bisa menunjukkan sikap hidup kalian yang mencerminkan kasih Tuhan Yesus, dan seperti pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kepada kalian. Dan kalian harus juga menyampaikan ini semua, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu tidak suka orang yang bermusuhan, Tuhan Yesus itu tidak suka orang-orang yang nakal. Kalau kalian bisa bersikap yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu Tuhan akan disenangkan, dan Tuhan akan memberkati kalian semuanya. Itu tadi cerita kita hari ini anak-anak. Tentunya kalian mengerti ya. Nanti kalian bisa membaca kembali pelajaran ini supaya kalian harus lebih mengerti ya. Sekarang saatnya kita menghafal ayat ya. Ayat hafalan kita di bawah ini, kalian nanti boleh membacanya. Ayat hafalan hari ini berbunyi, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Kita baca sekali lagi ya. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, utuslah aku. Ya anak-anak, inilah cerita hari ini. Inilah ayat hafalan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan yang kami dapat pada hari ini. Tolong kami, tuntun kami untuk terus menerapkannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mau menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah
kehidupan kami, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dimanapun kami berada. Kami terus menjadi saksi buat kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit seperti Valeri yang hari ini masih dirawat di rumah sakit Immanuel. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kesehatan Valeri sehingga boleh sembuh dan bersama-sama dengan kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan, ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Jawaban, ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat.